Halo everyone, welcome to Misoli Channel. Selamat datang di channel Misoli. Nah, jadi teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis kalimat dalam bahasa Inggris. Nah, jadi untuk yang pertama, kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan sentence atau kalimat. Jadi, sentence atau kalimat merupakan kelompok kata yang terdiri dari subjek, predikat, dan berisi suatu informasi yang utuh. Jadi ini berbeda dengan clause ya teman-teman. Kalau kalimat itu berisi tentang suatu informasi yang utuh, mengekspresikan suatu informasi. Nah, dalam kalimat itu bisa berupa kalimat pernyataan atau declarative sentence, kemudian bisa juga kalimat pertanyaan, interrogative sentence, kemudian ada juga kalimat yang berupa perintah. Perintah misalnya disebut juga imperative sentence dan exclamation sentence, exclamatory sentence. Jadi sekali lagi, kalimat merupakan suatu kelompok kata yang terdiri dari subjek dan juga predikat dan berisi suatu informasi yang utuh. Ya, teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada jenis-jenis kalimat. Kalimat dibagi menjadi 4 jenisnya, yaitu ada simple sentence, compound sentence, complex sentence, dan juga compound complex sentence. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang simple sentence. Jadi, simple sentence sesuai dengan namanya simple, merupakan kalimat yang sederhana dan dapat berdiri sendiri, terdiri dari satu subjek dan juga satu predikat saja. Nah, jadi kalimat sederhana ini rumusnya adalah subjek plus verb. Verb merupakan kata kerja ya teman-teman. Jadi kata kerja kalau kita pelajari lebih dalam itu ada banyak sekali. Ada linking verb, auxiliary verb, main verb or action verb. Kemudian ada transitive and intransitive verb. Kemudian ada juga finite and infinite verbs. Nah, di sini sudah ada 3 contoh, langsung saja kita lihat sesuai dengan rumusnya. Di situ ada subjek dan juga kata kerja. Di sini kita lihat untuk contoh yang pertama ada she meets me every Sunday. Sudah ada subjeknya she, kemudian meets ini berfungsi sebagai verb atau kata kerja ya teman-teman. Kemudian me di sini sebagai objek dan every Sunday sebagai kata keterangan, sebagai keterangan waktunya. Nah, jadi di sini sudah dapat dikatakan dengan kalimat yang sederhana. Terdiri dari informasi yang utuh ya, teman-teman. Kemudian yang kedua contohnya adalah he is humble. He di sini adalah sebagai subjek, kemudian is di sini adalah sebagai kata kerja. Nah, is di sini merupakan kata kerja yang disebut dengan linking verb. Linking verb itu apa sih? Linking verb merupakan kata kerja yang menyatakan suatu keadaan, menyatakan keadaan subjek tersebut. Nah, di sini subjeknya adalah he. Kemudian ada humble. Terus ada contoh yang ketiga adalah John bought a car. John di sini adalah sebagai subjek, kemudian bought di sini adalah kata kerja bentuk kedua ya teman-teman. Kemudian ada a car di sini adalah sebagai objeknya. Gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman belum paham, silakan di-replay kembali video tentang simple sentence ini. Tetapi kalau sudah, mari langsung saja kita simak ke pembahasan kalimat, jenis kalimat ya berikutnya. Yang kedua, compound sentence. Compound sentence atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan kalimat majem ustara, merupakan gabungan dari dua kalimat. Gabungan dari dua kalimat ini digabungkan dengan coordinate conjunction. Nah, coordinate conjunction di sini ada, ini sudah saya cetak merah, ada but, kemudian ada and, ada or, ada so, ada yet, dan juga ada for. Nah, ini adalah contoh coordinate conjunction ya teman-teman. Nah, jadi compound sentence merupakan dua kalimat digabungkan dengan coordinate conjunction.
Nah, contohnya di sini adalah the bell rang and at the same time the door opened. Nah, jadi bellnya berbunyi, kemudian dan di waktu yang bersamaan itu pintunya terbuka. The bell rang and the same time the door opened. Ini ada subjeknya the bell, kemudian ada verbnya, kata kerjanya adalah rang, verb kedua ya teman-teman. Kemudian yang di sini adalah the same time, sorry. Ini untuk the same time, ini kata itunya teman-teman, kata keterangan waktunya. Untuk subjeknya di sini adalah the door, kemudian yang open di sini adalah sebagai subjeknya. Dan and di sini merupakan coordinate conjunction-nya yang menggabungkan dua kalimat tersebut. Kemudian di contoh yang kedua ada he didn't study, so his score wasn't good enough. Dia tidak belajar, jadi nilainya tidak cukup bagus. Di sini sudah ada he adalah sebagai subjek, kemudian ada study. Study itu adalah kata kerjanya. Kemudian didn't di sini adalah auxiliary ya teman-teman. Kemudian di sini kita lihat ada coordinate conjunction so yang menggabungkan kalimat he didn't study dan juga his score wasn't good di sini ya teman-teman. Jadi digabungkan dengan coordinate conjunction so. Kemudian contoh yang ketiga adalah I have eaten rice, but I'm still hungry. I have eaten rice di sini merupakan kalimat yang pertama. Kemudian digabungkan dengan coordinate conjunction but. Kemudian kalimat keduanya adalah I'm still hungry. Aku sudah makan nasi, tetapi aku masih lapar. Nah, ini adalah contoh compound sentence. Jadi, compound sentence merupakan gabungan dari dua kalimat yang diikuti dengan coordinate conjunction ya, teman-teman. Yang selanjutnya adalah complex sentence. Complex sentence terdiri dari satu independent clause dan juga satu atau lebih dependent clause. Nah, kalau di sini complex sentence diikuti oleh subordinate conjunction. Kalau tadi di compound sentence diikuti dengan coordinate conjunction, tapi kalau di sini di complex sentence diikuti dengan subordinate conjunction. Nah, subordinate conjunction di sini ada after, kemudian before, that, until, although, if, though, whenever, as, once, till, whereas, because, since, unless, while, dan sebagainya. Nah, teman-teman, di sini sudah tersedia 3 contoh. Untuk contoh yang pertama ada everyone knows that Kevin Sanjaya is an athlete. Di sini everyone knows, semua orang tahu. Di sini merupakan independent clause-nya. Sedangkan that di sini merupakan subordinate conjunction-nya. Dan Kevin Sanjaya is an athlete. That Kevin Sanjaya is an athlete di sini adalah dependent clause-nya. Kemudian untuk contoh yang kedua ada we never met him again after he moved to Jakarta. We never met him again di sini adalah contoh independent clause. Kemudian diikuti dengan digabungkan dengan after, di mana after di sini adalah subordinate conjunction. Kemudian ada kalimat yang kedua ada he moved to Jakarta, dependent clause-nya. Jadi sini after he moved to Jakarta di sini adalah dependent clause-nya ya teman-teman. Kalau yang pertama itu independent clause-nya, kalau yang after he moved to Jakarta di sini adalah dependent clause-nya. Kemudian contoh yang ketiga ada I will be there. I will be there di sini aku akan ada. Di sini adalah independent clause-nya. Kalimat dapat berdiri sendiri. Sedangkan di sini ada whenever you need me. Di sini adalah dependent clause-nya. Kapanpun kamu membutuhkanku. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau complex sentence itu digabungkan dengan subordinate conjunction. Sedangkan compound sentence itu digabungkan dengan coordinate conjunction. Kalimat yang terakhir. Nah di sini ada compound complex sentence. Sesuai dengan namanya. Jadi di sini terdiri dari dua atau lebih independent clauses. Jadi
minimal di sini ada 2 ya teman-teman. Ada 2, bisa juga lebih independent clause-nya. Kemudian ada 1 dependent clause, bisa juga lebih, tetapi minimalnya ini. Ada 2 independent clause dan juga 1 dependent clause. Nah, contohnya di sini adalah I like singing. I like singing di sini merupakan sinusnya ikut kecoret ya teman-teman. Jadi di sini I like singing di sini merupakan independent clause. Kemudian ini saya ganti warnanya. Untuk yang warna biru ini, since I was child di sini adalah dependent clause-nya. Kemudian untuk yang but nobody will listen to me di sini adalah contoh dari independent clause. Jadi ada 2 independent clause dan juga 1 dependent clause. I like singing since I was child. Aku suka bernyanyi sejak aku kecil, tetapi tak seorang pun yang mendengarkan aku, yang akan mendengarkan aku ketika aku bernyanyi. Nah, ini berarti bisa suaranya karena kurang bagus dan sebagainya, teman-teman. Jadi yang warna merah itu adalah independent clause dan yang warna biru adalah dependent clause. Kemudian soal contoh yang nomor 2 ada she follows me whenever I go. So she knows everything about me. Di sini she follows me di sini merupakan independent clause ya teman-teman. Kemudian di sini ada lagi independent clause, so she knows everything about me. Di sini juga independent clause di mana digabungkan dengan so. So di sini ya teman-teman. Kalau yang contoh pertama ini digabungkan dengan but di sini. Nah, selanjutnya di sini ada whenever I go. Whenever I go di sini merupakan contoh dependent clause. Jadi, yang warna merah ini adalah independent clause, yang warna biru adalah dependent clause. She follows me whenever I go. Dia perempuan ya teman-teman. Dia mengikuti aku kemanapun aku pergi. Jadi dia tahu apapun tentangku. Nah, di sini sudah karena di sini ada subordinate conjunction yaitu whenever ya teman-teman. Nah, contoh yang selanjutnya, contoh yang terakhir, yang ketiga ada you need to have breakfast. You need to have breakfast di sini adalah contoh kamu harus sarapan. Di sini adalah contoh independent clause. Kemudian ada dependent clause-nya before you go to school. Di sini ada subordinate conjunction yaitu before ya teman-teman. Kemudian independent clause yang selanjutnya lagi adalah or you will be starving during studying atau kamu akan kelaparan selama pembelajaran. Di sini ada or sebagai coordinate conjunction ya teman-teman. Nah teman-teman sekian pembahasan kita tentang jenis-jenis kalimat. Jika teman-teman belum paham silahkan diputar kembali videonya. Gitu ya teman-teman. Nah teman-teman jika video ini bermanfaat silahkan di-share, like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Thank you for watching. Bye.